Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya akan menyampaikan tentang dinamika kependudukan dari makalah saya, yaitu masalah kewarganegaraan dan dinamika pendudukan. Yang masalah kewarganegaraan telah disampaikan oleh Mbak Dia. Saya akan mencoba menjelaskan tentang dinamika pendudukan. Baik, kependudukan itu sangat erat kaitannya dengan demografi, karena berawal dari kata demografi yang berasal dari Yunani, yaitu demos, yang artinya adalah rakyat atau penduduk. Kemudian graphein adalah menulis. Jadi demografi adalah tulisan-tulisan atau karangan-karangan yang mengenai rakyat atau penduduk. Nah, istilah ini tuh pertama kali dipakai oleh Achille Goulet dalam karangannya yang berjudul Elements the Statistically Human on the Demographic Compress pada tahun 1885. Nah, menurut Donald juga dalam bukunya berjudul Principles of Demography, definisi demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statis dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Adapun ada beberapa pendapat dari ahli demografi seperti Johan, yang menurutnya adalah demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum ilahi dalam perubahan-perubahan pada umat manusia yang tampak dari kelahiran, kematian, dan pertumbuhan. Hampir semuanya itu sama mengenai pertumbuhan atau perubahan-perubahan manusia. Baik, saya akan langsung kepada dinamika penduduk. Apa sih itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Nah, pertumbuhan penduduk itu terjadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Terjadi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persentase jumlah penduduk di suatu wilayah, dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu fertilitas atau kelahiran, kemudian mortalitas, dan kemudian ada mobilitas. Baik teman-teman, kalau kalian masih belum memahaminya, saya akan mencoba yang ini, PowerPoint. Apa sih dinamika penduduk itu? Nah, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Ilmu yang mempelajari tentang mengukur penduduk secara kuantitatif disebut juga dengan demografi. Kemudian, perkembangan jumlah penduduk. Sejak tahun 1930 hingga saat ini merupakan periode terjadinya ledakan penduduk atau population boom. Pertumbuhan penduduk yang cepat karena ditemukannya obat-obatan yang dapat menekan angka kematian. Kemudian Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami perubahan komposisi penduduk dari waktu ke waktu. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan adanya penentuan batas terendah usia perkawinan pertama, yaitu 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Kemudian ada program KB, terus penambahan jumlah sarana dan prasarana pendidikan sehingga menambah usia sekolah.
faktor dinamika penduduk. Ada pertama fertilitas seperti tadi yang saya katakan atau kelahiran, kemudian mortalitas, migrasi, dan perkembangan jumlah penduduk. Baik, di atas tadi saya tidak menyampaikan atau di makalah itu tidak ada tentang faktor-faktor fertilitas atau kelahiran. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor kelahiran. Pertama adalah faktor kawin, di mana itu menikah pada usia muda. Kemudian kedua ada pandangan banyak anak banyak rezeki, itu pasti sudah tahu teman-teman. Kemudian anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah kelak kalau sudah besar. Kemudian anak merupakan penerus status sosial, dan ada juga anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Kemudian ada pun penghambat kelahiran, satu pelaksanaan program keluarga berencana atau KB, kemudian penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Kemudian ada semakin banyak wanita karir sekarang itu ya, terus peraturan pemerintah. Nah, kemudian ada angka mortalitas atau kematian. Itu untuk penunjang kematian antara lain pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kemudian ada yang kedua adalah fasilitas kesehatan yang belum memadai. Ada lagi keadaan gizi penduduk yang rendah, terus terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Dan adanya peperangan atau wabah penyakit dan pembunuhan. Adapun penghambat kematian, yaitu adalah meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Adapun mobilitas penduduk, apa sih? Mobilitas penduduk itu ada dua. Pertama adalah mobilitas non permanen dan juga mobilitas permanen. Contoh dari mobilitas non permanen adalah komutasi. Komutasi adalah bentuk mobilitas penduduk secara ulang-alik atau pergi pulang tanpa menginap atau kurang dari 24 jam. Kemudian orang yang melakukan mobilitas tersebut dengan komuter, disebut dengan komuter. Kemudian mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dan menetap di tempat tujuan. Jadi transmigrasi seperti itu. Nah, ini migrasi, perpindahan. Nah, mobilitas vertikal dan horizontal. Migrasi itu ada dua, mobilitas vertikal sama horizontal. Kalau vertikal itu perpindahan status sosial penduduk meliputi perpindahan vertikal, naik turun. Contohnya seorang yang awalnya menjadi sopir taksi kemudian berhasil menjadi pengusaha taksi. Adapun horizontalnya adalah perpindahan penduduk secara teritorial, spasial atau geografis, yaitu perpindahan penduduk melampaui batas wilayah tertentu. Contohnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi. Nah, mobilitas permanen itu adalah migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Nah, adapun pertama migrasi, yaitu ini adalah nama-nama ya. Migrasi yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Terus emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Adapun remigrasi atau repatriasi yaitu kembalinya imigrasi ke negara asalnya. Kemudian ada migrasi nasional atau internal, yaitu perpindahan penduduk di dalam satu negara. Pertama, urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Sedangkan kedua ada transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Seperti saya, keluarga saya maksudnya.
Kemudian yang ketiga adalah transmigrasi khusus, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu seperti penduduk yang terkena bencana.